PPATK sudah menyampaikan ada 28 rekening yang diblokir dengan kerugian hampir 9 triliun. Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah gitu. Nah, kalaupun seandainya dia merasa ketidaktahuan dia kan tinggal dibalikin saja. Tadi aku udah bilang apa, Haji, kalau memang benar ada panggilan secara resmi, beliau sebagai warga negara yang baik, insya Allah akan hadir dan mengklarifikasi. Kita pun tidak menyampaikan bahwa terkait dengan Gus Miftah, dia melelang belangkonnya untuk keperluan apa. Itu tidak kita sampaikan ke publik pada saat di Barreskrim. Ya semoga bisa diselesaikan nantinya gimana Bang secara hukum secara baik ya di ranah hukum. Nama Atta Halilintar menjadi salah satu dari sederet artis yang dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh korban penipuan investasi bodong robot trading ATG milik Wahyu Kenzo. Kendati tak terima namanya ikut terseret ke dalam pusaran kasus tersebut, Atta Halilintar akhirnya angkat bicara. Tak hanya itu, usai nama pendakwah Gus Miftah dikait-kaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana TPPU tersebut, generasi muda NU secara tegas meminta agar nama Gus Miftah dibersihkan dari dugaan ikut menerima aliran dana kotor robot trading ATG. Zainul Arifin selaku kuasa hukum 820 korban hingga kini masih terus mendesak publik figur untuk melakukan itikat baik. Kendati demikian, Haji Faisal secara terang-terangan menyebut jika dirinya siap hadir dan memberikan klarifikasi di Barreskrim. Lantas, seperti apa bantahan Atta Halilintar, Gus Miftah hingga Haji Faisal atas tudingan yang disudutkan kepada diri mereka? Dan seperti apakah kuasa hukum korban menanggapi itu semua? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Auto Trade Gold atau ATG milik Wahyu Kenzo hingga kini masih terus berkutat liar. Pasalnya, kasus tersebut banyak menyeret nama sederet selebritis tanah air. Ya, Atta Halilintar merupakan salah satu nama artis yang turut dilaporkan oleh Zainul Arifin, kuasa hukum 820 korban robot trading ATG ke Barreskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, suami Aurel Hermansyah itu akhirnya angkat bicara guna menepis tudingan miring yang tengah disudutkan kepada dirinya itu. Alih-alih mengkonfirmasi, Atta Halilintar justru mengaku tak tahu menahu mengenai aliran dana Wahyu Kenzo. Namun, meskipun demikian, Zainul Arifin tetap bersikukuh meminta agar publik figur mengembalikan kerugian para korban. Lantas, seperti apa respon Atta Halilintar usai mengetahui namanya terseret kasus penipuan robot trading ATG? Dan seperti apa pula kuasa hukum korban menanggapi hal tersebut? Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah gitu. Kemungkinan juga kan kita ini doang kayak misalnya dibayar kayak ada acara manggung produknya produk susu gitu kan, ya kita nggak tahu kan dari produk susu ini ternyata apanya apa kita kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu ya karena mungkin kan banyak ya kalau ada acara kan semua diundang dari penyanyi, YouTuber, influencer, promoin susu misalnya nih promoin susu jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan, kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan, misalnya kayak sekarang ini saya diundang sama Betadine ya, saya nggak mungkin nanya ini dari mana duitnya atau apa ya, saya diundang sebagai brand ambassador ataupun sebagai influencer diundang gitu. Nah,
kalaupun terkait dengan Atta Halilintar, kemudian terkait dengan Raffi Ahmad, itu kan mereka sebagai brand ambassador dari produk Diligent Nutrisi itu, yang punya CEO-nya adalah si istrinya Wahyu Kenzo. Nah, Wahyu Kenzo ini mendirikan 20 perusahaan. 20 perusahaan didirikannya dengan produk-produk yang berbeda-beda. Ada Glory, ada Diligent itu, maka dari itu ini kan bagian dari usaha dia untuk mencucikan uang itu supaya menjadi masuk ke rekening dengan uang yang halal. Nah, pola-pola di tindak pidana pencucian uang kan sudah biasa, pola-pola begini. Hanya bedanya karena dia menggunakan kawan-kawan public figure yang ketidaktahuan mereka sehingga mereka terjebak dalam peristiwa hukum ini. Nah, hemat saya tidak jadi masalah, lebih baik mereka datang ke Barreskrim menyampaikan apa adanya. Walaupun mereka memiliki itikat baik, niat baik, silakan kembalikan. Ya kalau dia sebagai member dia korban. Tapi kalau dia bukan member, saya pikir dia bukan korban. Kalau dia merasa saya korban karena nama saya digunakan oleh Wahyu Kenzo untuk menerima hasil itu, ya kan, tapi dia menerima sesuatu, umpamanya dia menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari hasil dia sebagai brand ambassador, di mana letak dia mengalami kerugian, kan begitu. Nah, kalaupun seandainya dia merasa ketidaktahuan dia kan tinggal dibalikin saja, lihat kontrak kerjanya seperti apa, sebagai brand ambassador kan pasti ada nilai-nilai di situ. Maka dari itu ya lagi-lagi kepribadian seorang public figure lah, untuk berjiwa besar, sampaikan ke publik apa adanya, kemudian sampaikan ke penyidik Barreskrim, kalaupun berkenan dan memiliki jiwa besar, bantu korban dan kembalikan kerugian. Tidak hanya Atta Halilintar, nama pendakwah Gus Miftah pun diketahui turut disebutkan oleh Zainul Arifin. Pasalnya, Gus Miftah diduga menerima uang sebesar 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo yang memenangkan lelang belangkon miliknya. Mengetahui hal tersebut, generasi muda NU baru-baru ini dengan tegas membela Gus Miftah dengan memberikan klarifikasi di official sosial medianya. Ya, dalam keterangan postingan itu, mereka menyebut jika Gus Miftah tidak tahu menahu soal sumber uang Wahyu Kenzo yang digunakan untuk membayar belangkon Gus Miftah kala itu. Tak berhenti di situ, Zainul Arifin pun kembali merespon terkait hal tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Zainul Arifin atas pembelaan generasi muda NU terhadap Gus Miftah? Ya, kita menghormati ya, Nahdlatul Ulama ada organisasi yang besar, kemudian organisasi yang berpengaruh di Indonesia, salah satunya ormas Islam terbesar. Nah, nggak ada kait-mengait sama Nahdlatul Ulama ya, karena memang kita tidak pernah menyebut organisasi itu. Kita pun tidak menyampaikan bahwa terkait dengan Gus Miftah, dia melelang belangkonnya untuk keperluan apa, itu tidak kita sampaikan ke publik pada saat di Barreskrim. Kalau terkait dengan niatnya, kita mengapresiasi ya. Terkait dengan niat baiknya, terkait dengan tujuan dari melelang itu untuk kepentingan umat, kita mengapresiasi itu. Namun yang menjadi persoalan prosesnya itu. Prosesnya, kemudian apa yang didapatkannya. Kenapa kita mempersoalkan itu? Pertama, jadi Wahyu Kenzo ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi kepolisian. Karena dia sudah ditetapkan tersangka, maka dia diduga kuat melakukan kejahatan berdasarkan 2 alat bukti cukup. Rentang waktu Gus Miftah dan kawan-kawan itu menerima atau mendapatkan sesuatu dari Wahyu Kenzo yang notabene adalah CEO-nya dari Robot Trading ATG, itu rentang tahun 2021. Sementara tahun 2020 hingga 2022, disitulah rentang waktu di mana Wahyu Kenzo dan kawan-kawan meraup keuntungan dari para member. Peristiwa hukum itu kan tidak bisa lepas dari proses hukumnya. Maka dari itu kewajiban kami sebagai kuasa hukum memiliki kewajiban untuk menggali semua yang menjadi potensi agar supaya uang korban dikembalikan. Salah satunya adalah dari uang yang Wahyu Kenzo kasih ke beberapa public figure atau ke pejabat publik lainnya, itu harus ditelusuri. Siapa yang bisa menelusuri? Yaitu PPATK. Nah, kita sudah sampaikan surat ke PPATK. PPATK sudah menyampaikan ada 28 rekening yang diblokir dengan kerugian hampir 9 triliun. Nah, mungkin barangkali itu bagian dari tracing aset yang dilakukan oleh PTK. Nah, persoalan itu yang harusnya publik mencerna dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau terkait hubungan
kita nggak tahu persis ya apakah mereka ada hubungan pertemanan khusus atau tidak. Tapi sepanjang bukti yang kita telusuri, Gus Miftah sama Wahyu Kenzo kan pernah seperti konferensi pers lah berdua di publik menyampaikan terkait bahwa belangkonnya dibeli oleh Wahyu Kenzo dan lain segala macam. Nah, dengan dasar itu yang kita sampaikan ke penyidik bahwa kita menduga uang yang dikeluarkan oleh Wahyu Kenzo untuk kepentingan membeli lelang itu adalah uang korban. Kenapa uang korban? Karena kejadiannya rentang waktu tahun 2021 di mana proses robot trading itu dimulai. Maka dari itu patut diduga bahwa itu adalah hasil kejahatan yang merupakan upaya dari Wahyu Kenzo untuk menutupi kejahatannya. Gitu. Di sisi lain, kuasa hukum korban Zainul Arifin berharap agar publik figur yang terseret ke dalam pusaran kasus Wahyu Kenzo dapat bekerja sama untuk membantu para korban penipuan agar segera mendapatkan kembali haknya. Iya, Haji Faizal menjadi salah satu orang yang bersedia dengan lapang dada memberikan klarifikasi jika mendapat panggilan dari Bareskrim Polri. Lantas, apa alasan Haji Faizal bersedia memenuhi panggilan Bareskrim Polri? Dan seperti apa pula respon kuasa hukum korban akan hal tersebut? Iya, tadi aku udah bilang apa, Haji, kalau memang benar ada panggilan secara resmi, beliau sebagai warga negara yang baik, insya Allah akan hadir dan mengklarifikasi apa yang memang sudah pernah beliau alami pada saat sebelum itu. Loh, aku udah bilang apa, Haji, aku sama Mas Kris sama tim siap dampingin. Karena kan Pak Haji juga berarti tidak mengerti asal usul dari mana, ya kan, itu aja sih. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya nanti pada saat memang sudah benar ada panggilan, setelah kita kooperatif untuk hadir di sana, ya kita akan jelaskan. Ya, kalau memang ada arah ke situ ya Bang ya? Ya, tapi kalau enggak ya enggak. Soalnya kenapa? Arah ke situ itu pun juga sepertinya masih jauh. Masih jauh. Kecil. Kenapa? Mungkin kalian sudah dengar juga bahwa sumbangan, bahwa donasi masuknya ke rekening yayasan, bukan ke rekening OPA. Kenapa OPA dibawa-bawa? Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu Bang. Ya benar kan Bang? Kan orang boleh saja melapor, tapi kan kita lihat apakah memang ada panggilan buat OPA. Ya, dasarnya seperti ku bilang, kalau ada panggilan ya kita hadir, kooperatif. Kalau kecewa ya sangat kecewa lah. Tapi kalau yayasan, OPA sebagai pengurus di situ, OPA sebagai pengurus di situ. Tapi kan rekening OPA, dan itu pun hasil penjualan buku. Kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ini kan ada dua. Pertama, TPPU yang aktif. Kemudian kedua, TPPU yang pasif. TPPU yang aktif, dia sadar ini adalah duit hasil kejahatan. Kemudian dengan uang itu digunakannya untuk beli aset-aset, kemudian dibuatnya perusahaan dan segala macam. Itu yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Makanya Wahyu Kenzo bisa dikenakan dengan pasal 3 terkait dengan TPPU dengan ancaman 20 tahun. Kemudian ada yang kedua, yaitu TPPU pasif, di mana orang ini tidak mengetahui bahwa uang yang dia terima ini adalah hasil kejahatan. Tetapi uang yang dia terima ini tidak rasional, dengan jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mau dikejar terkait dengan TPPU. Nah, karena dia tidak tahu, maka kita sampaikan supaya dia tahu. Sekarang pertanyaannya, 8 orang public figure itu apakah dia sudah tahu bahwa itu adalah uang dari Wahyu Kenzo dan merupakan hasil kejahatan? Kalau sekarang dia sudah tahu, maka dia harus punya kesadaran untuk datang ke Bareskrim dan menyerahkan uang itu. Karena bagaimanapun juga itu adalah hak dari para korban yang sudah memberikan uang investasi kepada Wahyu Kenzo. Kalau public figure ini tidak mengembalikan uang itu, maka dia dikenakan pasal 5 TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang yang pasif dengan ancaman 5 tahun penjara, kemudian dengan denda 1 miliar rupiah. Itu yang menjadi objek yang menurut kami harus dicerna oleh publik, bukan lihat di hilirnya, tapi lihat di hulunya, prosesnya itu. Saya Dedi turut prihatin ya Bang ya, kita turut prihatin kalau memang ini benar dalam prosesnya nanti, ya Dedi turut prihatin dengan kejadian ini, dan ya semoga bisa diselesaikan
nantinya gimana Bang secara Ya, hukum secara ya, baik, secara ya, baik ya, ya Di ranah hukum. di ranah hukum. Jadi pendapat ini sih udah nggak banyak mengomentari ya, ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya, biarkan proses hukum aja yang berjalan. Karena ya cukup kaget juga ya, cukup kaget karena kan dapatnya dari teman-teman media juga ya, dari beberapa media yang memberikan informasi ke Dedi, dan Dedi baca juga ada beberapa nama-nama selebriti ya yang masuk mendapatkan dana TPPU ini, dan kagetnya ada nama besan Dedi di situ gitu, dan kaget juga gitu mendapatkan berita ini gitu. Makanya ya sebenarnya sih dari awal Dedi juga kan orang yang sangat tidak setuju dan menentang keras adanya penggalangan donasi ya 2 tahun yang lalu. Itu aja sih sebenarnya ketidaksetujuan Dedi itu bukan apa-apa, karena tidak baik juga nanti untuk masa depannya Gala ya kan. Ini kan betul kan Bang ya. Jadi nanti kan mengantisipasi aja, nanti takutnya Gala kan semakin dewasa ya, sekolah ya, nanti takut mendapat bulian dari kawan-kawannya kalau itu rumah itu rumah dari donasi. Apalagi sekarang ada berita ternyata sebagian dari donasi itu dicurigai sebagai dana TPPU atau pencucian uang dari Bayu Walker. Itu tambah lagi kan kalau misalnya dibully, rumahnya lo Gala rumah dari pencucian uang, kan kasihan juga, itu menyangkut nama cucu Dedi juga gitu. Jadi tidak berlebihan sih, pada 2 tahun yang lalu Dedi tuh tidak setuju dan menentang keras penggalangan dana beli rumah untuk Gala. Itu aja sih. Harapannya sih kalau Dedi ya semoga ya Gala baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, jangan berharap tidak ada terjadi sesuatu apapun ya untuk Gala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.